datang di Kota Binjai, yang merupakan gerbang utama mobilitas masyarakat Kota Medan menuju Provinsi Aceh. Sebelumnya, masyarakat dari Kota Medan yang hendak bepergian ke arah Provinsi Aceh harus melewati jalan lintas Sumatera. Tapi kini, waktu tempuh masyarakat dari Kota Medan yang akan menuju Provinsi Aceh dapat dipersingkat dengan melewati Tol Medan Binjai yang tersambung dengan Tol Binjai Pangkalan Brandan. Jalan Tol Binjai Pangkalan Brandan sepanjang 57 km ini dibangun oleh PT Hutama Karya Infrastruktur sejak tahun 2020, yang terdiri atas 3 seksi, Binjai Stabat, Stabat Kuala Bingai, Tanjung Pura, dan Tanjung Pura Pangkalan Brandan. Seksi 1 Binjai Stabat dengan panjang main road 12,3 km diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Februari 2022 lalu dan sudah beroperasi melayani masyarakat. Disusul oleh Seksi 2 Stabat Kuala Bingai Tanjung Pura sepanjang 26,2 km yang juga diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada September 2024 dan telah beroperasi. Sebentar lagi, Seksi 3 Tanjung Pura Pangkalan Brandan sepanjang 18,9 km akan hadir dan fungsional pada libur Natal dan Tahun Baru 2024. Sebagai kontraktor utama pembangunan Jalan Tol Binjai Pangkalan Brandan, tim proyek HKI memiliki sejumlah pengalaman menarik dalam proses konstruksi. Nah, untuk mengetahuinya, langsung saja kita berbincang dengan Bapak Sunardi selaku General Superintendent Proyek Tol Binjai Pangkalan Brandan. Halo Bapak. Halo Mbak Mia. Terima kasih ya Pak sudah diajak berkeliling di Tol Binjai Brandan ini. Sama-sama. Pak, saya mau nanya ini apa saja sih skop di HKI untuk proyek Tol Binjai Brandan ini, Pak? Jadi Mbak Mia, kita Tol Binjai Brandan ini kita bangun sepanjang kurang lebih 58 km. Di dalamnya kita membangun ada 3 toll gate, kemudian juga kita bangun 3 interchange. Di luar itu kita juga membangun 1 rest area Mbak di kilometer 41. Ada juga kita bangun jembatan panjang di Sungai Wampu, itu panjangnya kurang lebih 250 meter. Di samping itu juga ada di sini Mbak, ini ada pekerjaan box Pertagas JKM 69200. Apa saja sih Pak untuk hambatan dan tantangan dalam membangun proyek Tol Binjai Brandan ini Pak? Ya Mbak Mia, Tol Binjai Brandan sepanjang 58 km ini hambatan kita dalam pembangunan lebih banyak pada proses pembebasan lahan yang lumayan memakan waktu cukup lama. Pertama itu, kemudian tantangan sepanjang 58 km ini banyak ditemukan tanah-tanah lunak, tanah-tanah organik, dan juga kontur tanah sepanjang ST52 sampai 58 itu yang cukup ekstrim dan berbukit-bukit. Nah, ini Pak, kita berada di box Pertagas ya Pak, bisa dijelaskan nih Pak? Ya Mbak Mia, struktur box Pertagas sepanjang 70 meter ini difungsikan untuk crossing Pertagas yang ada di atasnya. Kemudian yang di bawah ini kita fungsikan untuk jalan tolnya. Kita sekarang sudah berpindah lokasi ya Pak. Nah, kita ini sekarang berada di kilometer berapa ya Pak? Saat ini kita berada di kilometer 74 Pak Mia, tepatnya 7.200. Di belakang kita itu interchange Pangkalan Brandan. Oke Pak, nah untuk keterlibatan mitra lokal sendiri Pak, seperti apa nih Pak dalam membangun proyek Tol Binjai Brandan ini Pak? Untuk mitra lokal cukup banyak Mbak Mia yang dikerjakan. Ini ada landscape ini hampir semua dikerjakan mitra lokal. Kemudian di situ ada tulisan Pangkalan Brandan, itu rambu-rambu juga dikerjakan mitra lokal. Ada juga pagar-pagar ROW, terus kemudian ada parapet, ini semua dikerjakan mitra lokal. Dan juga tidak kalah pentingnya, seluruh pekerja yang terlibat di sini hampir semua dari mitra lokal.
sudah berada di Tol Gate Brandan nih Pak. Nah harapan Bapak manfaatnya untuk masyarakat itu seperti apa ya Pak? Jadi gini Mbak Mia, Tol Binjai Brandan ini ketika ini nanti sudah beroperasi dan berfungsi, ini bisa mempercepat waktu tempuh dari Binjai ke Brandan yang semula sebelum ada tol itu kurang lebih ditempuh 1,5 jam. Ketika tol ini sudah berfungsi nanti itu tinggal 40 menit. Itu pertama. Yang kedua, ini akan mempercepat, mempermudah dan mempermurah distribusi logistik dari Medan ke Aceh maupun dari Aceh ke Medan sebaliknya. Yang terakhir yang tidak kalah penting, ini diharapkan dengan adanya jalan tol ini nanti akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jadi ada dampak ekonomi di sekitar jalan tol ini. Wah ternyata luar biasa ya Pak perjalanan dalam membangun tol Binjai Pangkalan Brandan ini. Nah tadi Bapak ada mention terkait rest area. Kita bisa lihat langsung ke sana Pak? Oh iya Mbak, rest area itu ada di belakang sana, kurang lebih di kilometer 41. Kita bisa ke sana. Oke Pak. Selain konstruksi main road, HKI juga membangun satu pasang rest area di jalan tol Binjai Pangkalan Brandan. Rest area ini terletak pada kilometer 41 di sisi A dan B dengan fasilitas lengkap yang diantaranya toilet, restoran, tenan UMKM, masjid, klinik, bengkel, dan lahan SPBU. Diharapkan, fasilitas ini akan meningkatkan keamanan dan kenyamanan para pengguna tol. Oke Bapak, kita sudah nyampe di rest area. Nah, boleh diceritakan Bapak, apa saja yang menjadi hambatan dan tantangan dalam membangun proyek rest area ini Pak? Ya Mbak, kita ini sekarang ada di rest area Binjai Brandan, tepatnya di STA 41. Saat ini kita ada di sisi A Mbak. Jadi memang banyak tantangan Mbak kita saat membangun rest area ini. Satu, tanah yang kita bangun ini ya, tanah ini berbentuk rawa-rawa. Terus kemudian bangunan cukup banyak Mbak. Itu dari sisi teknis kita tantangannya di masalah tanah. Kita harus mentreatment agar pelaksanaan setelah dibangun ini tidak menimbulkan efek dari bangunan-bangunan yang ada di atasnya. Terus kemudian tantangan berikutnya juga dibatasi waktu. Ini kemarin kita harus selesai 1,5 tahun di TIP A sama B ini dengan situasi cuaca, kemudian banyaknya bangunan yang harus kita bangun, itu sudah merupakan tantangan tersendiri. Rest area ini cukup luas ya Bapak. Jadi untuk rest area ini bisa menampung berapa banyak kendaraan ya Pak? Rest area ini luasnya satu sisi 9 hektar Mbak Mia. Sisi kiri atau sisi A itu 9 hektar, sisi B 9 hektar, totalnya 18 hektar. Kita siapkan untuk fasilitas kendaraan besar bisa menampung kurang lebih 50 kendaraan. Terus kemudian untuk kendaraan kecil ini kita berada ini untuk parkir kendaraan kecil Mbak Mia. Itu jumlahnya bisa menampung 500 kendaraan. Saya perhatikan untuk bangunan-bangunan ini ornamennya unik-unik ya Pak. Bisa dijelaskan Pak untuk keunikan ornamennya seperti apa? Ya, Mbak Mia, ini desain arsitekturnya untuk pembangunan rest area baik sisi A maupun sisi B, kita keseluruhannya sudah mengadopsi kearifan lokal. Ada yang dari corak Aceh, kemudian ada corak Melayu, ada juga yang dari corak Batak Karo. Itu yang masjid ini kita atapnya arsitekturnya dari Batak Karo. Baik, terima kasih Bapak sudah diajak keliling bersama di Jalan Tol Binjai Pangkalan Brandan ini. Semoga kita optimis ya Pak bisa difungsionalkan untuk Natal dan Tahun Baru 2024. Amin. Siap Mbak Mia. Terima kasih Bapak. Tidak jauh dari rest area kilometer 41 ini terdapat jembatan Sewampu yang menjadi ikon jalan tol Trans Sumatera di Sumatera Utara.
Jembatan Seiwampu merupakan jembatan rangka baja menerus terpanjang di Jalan Tol Trans Sumatera yang dibangun HKI dengan total bentang 231 meter dengan main span sepanjang 130 meter tanpa pilar di tengahnya. Meskipun jembatan ini menjadi ikon JTTS di Sumatera Utara, para pengguna jalan tol dihimbau untuk tidak berhenti saat melintasinya ya. Nah, tadi kita sudah mendengar sekilas manfaat dari pembangunan jalan tol Binjai Pangkalan Berandan ini. Sekarang kita tanya aja langsung pengguna dan masyarakat sekitar. Perkenalkan, nama saya Herani Rantika. Biasanya saya dipanggil Anti. Saya anak dari pemilik warung miso es kelapa muda. Warung ini biasanya disebut warung Awe. Pasti yang jelas kalau sudah ada jalan tol ini, warung kami rame, terkenal, nomor satunya. Rame orang beli, orang kerjanya pun rame makan sini. Semoga jalan tol Binjai Berandan rame supaya warung kami ikut rame juga. Nama saya Kurniawan, saya sebagai pengguna jalan tol. Sebagai masyarakat, kita sih sebelum waktu ada jalan tol yang ini, jalan dari bawah sih kita agak lama ya. Dan sekarang kalau udah ada jalan tol kita agak lebih cepat sampai ke tujuannya. Kalau harapannya sih lebih banyak ya yang menggunakan jalan tol ini agar masyarakat lebih mengenal jalan tol Sumatera ini, Trans Sumatera kita sudah lebih mantap, lebih bagus daripada sebelumnya. Berkomitmen untuk bangun kemudahan melalui infrastruktur yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat adalah semangat HKI sebagai kontraktor dalam membangun Jalan Tol Binjai Pangkalan Berandan. Semoga dengan adanya jalan tol ini memberikan kemudahan mobilitas dan perekonomian bagi masyarakat di Sumatera Utara.